Ada dua hal, kalau Anda bisa masukkan ini ke badan Anda tiap hari, akan banyak sekali terjadi perubahan di badan kita. Ini obatnya kita sebenarnya. Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi dapat semua insya Allah. Ya, kalau lagi ada infeksi-infeksian, insya Allah membantu. Itu ternyata kandungan akan kokoh banget. Kandungan kokoh, tulang kokoh, sendi kokoh. Masalah-masalah di persendian ibu-ibu sampai itu. Jadi, kapan minum paling baiknya? Kalau saya sarankan sih osteoporosis atau pengapuran atau nyeri sendi itu sebagian besar muncul karena apa? Karena asam. Asam. Asam penyebabnya apa? 4 hal tadi tuh. Ini contoh. Kita bikin ya. Bagaimana isi dressingnya ini? Apa tuh? Bawang putih itu dimasukin ke mangkok. Alpukat, kemudian cemplungin, kasih air dikit. Ada garam nggak? Oh ini kurang. Garamnya lupa. Ada garam? Garam nggak ada? Ada yang punya garam? Masya Allah, ada yang punya garam. Keren. Ini apa? Oh garam, alhamdulillah. Buat apa nih bu garam begini? Rujak. Oh. Garam pagi. Ya, oke. Terus, nih sayurnya. Ada piring nggak Pak? Piring. Kekecilan mangkoknya. Ada zaitun. Dah. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya ya, 3 bulan ke depan atau enggak 3 bulan, sebulan aja Anda mulai merutinkan makan kayak begini, ini bukan makanan buat perbaikan gizi, tapi makanan untuk perbaikan gen. Kenapa? Ini ilmunya. Jadi makanan-makanan kayak ini sekalian, seperti ini ya. Sayuran buah seperti ini, mereka kita nyebutnya living food. Ya. Allah menciptakan mereka jauh lebih banyak daripada hewan. Ya. Dan sayuran itu setiap warnanya mengandung makna. Mengandung makna. Sayuran yang paling kuat untuk punya efek ke badan kita untuk detox adalah sayuran yang berwarna hijau. Dan ada satu jenis sayuran yang sayuran tadi juga warna hijau tapi dia punya spesifikasi sendiri, ya, yaitu apa? Brokoli dan teman-temannya. Ya, jadi dia punya kemampuan detox yang lebih kuat daripada sayuran yang lain. Tuh. Jadi simple, tapi ini makanan kayak begini pagi-pagi misalkan kok ya pagi-pagi ada sarapan sedikit kayak begini, atau mungkin siang juga ada sarapan kayak begini, lama-lama gennya akan benar. Ya, kenapa? Ilmunya begini. Waktu Allah menciptakan ya, atau mungkin menumbuhkan mereka di
tanah gitu kan. Lalu ada matahari datang. Matahari tadi dengan fotosintesis akan menghasilkan satu proses atau menghasilkan produk namanya oksigen dan glukosa. Pelajaran gitu kan. Oksigen glukosa tadi kalau dimakan oleh makhluk hidup, apa yang terjadi? Makhluk hidup tadi akan mendapatkan energi dari makanan tadi. Jadi semakin tidak banyak pengolahan makanan yang Anda makan, semakin berenergi badan kita. Mungkin kemarin Bapak Ibu sempat lihat yang gambar listrik gitu, petir. Saya tulis di Instagram itu sama. Jadi mereka ini punya listrik. Gitu loh. Dan organ kita ini dia punya spesifikasi sendiri. Jantung punya warna tertentu, bukan warna dalam artian dia membutuhkan sumber-sumber dari berbagai macam warna ini. Ya, termasuk salah satunya misalkan kita bicara merah gitu kan, warna merah. Ya, biasanya kita gunakan untuk semua yang urusan dengan darah atau pembuluh darah. Simpel tapi bermakna, itu yang pertama. Yang kedua apa? Living food yang lain adalah ini. Living food. Ya. Kenapa dikatakan living food? Karena mereka makanan hidup. Ya, makanan hidup. Makanan itu dia punya energi, dia punya listrik. Ya. 7 hari ke depan, ini polanya sebenarnya protokolnya. Tapi kalau Anda mau mulai itu dengan catatan, kalau seandainya ada masalah di badannya, herbal udah nggak mempan, itu sudah nggak mempan, obat dokter udah nggak mempan, maka salah satu caranya yang saya biasa ajarkan itu adalah melakukan satu teknik namanya water fasting. Jadi selama 24 jam nggak makan, cuma minum aja. Tubuhnya akan kayak laptop lagi hang, di reset. Itu water fasting begitu. Dan itu yang paling puncak sebenarnya dari sebuah bentuk detoksifikasi di badan. Ya. Lalu apalagi kita bisa manfaatkan itu sekalian, banyak sekali. Ya. Kemarin sempat kalau Anda lihat, itu selesai. Sudah? Oh belum. Kemarin ada ibu-ibu cerita ke saya, dia ngobatin tiroidnya. Baca postingan itu kan? Itu Masya Allah saya, oh ya, jadi yang belum baca mungkin, jadi ceritanya ibu itu sejak Lebaran tahun lalu, dia ikhtiarnya mau ngobatin tiroid. Ya, pakai apa? Pakai ini. Pakai kunyit ini sama serai sama jeruk nipis. Ya. Kunyit, serai sama jeruk nipis. Sejak beberapa bulan lalu tahun lalu setelah Ramadan. Dan menariknya ternyata justru tiroidnya mulai benar, malah justru dapat hamil. Dan Anda tahu dia nikah sejak kapan? Dia nikah ternyata sudah 2005. Ya, dia nikah sejak 2005, berarti 14 tahun, judulnya mau hamil-hamilan, gak kelar-kelar, ikhtiar sana sini, ternyata modal kunyit, serai sama jeruk nipis, Allah kasih. Tapi catatannya apa? Ya dia gak ada tepung lagi. Gak ada tepung, gak ada gula, gak ada minyak. Termasuk juga kalau Anda pengen mens Anda, kalau Bapak Ibu pengen mensnya berasa seperti tidak mens, keluar aja, selesai aja. Ya, coba mulai praktekin pola yang saya jelaskan tadi. Ya, ini salah satunya. Jadi 3/4 isi piring Anda, ya, 3/4 isi piring Anda itu nanti lebih banyak sayur sama buahnya. Proteinnya Anda dapatkan dari ini. Tempe ini bukan bawang putih. Proteinnya dapatkan dari ini. Ini juga protein sebenarnya. Ya, juga protein. Bu, Pak, ini Masya Allah ya. Saya itu kadang-kadang berpikir ya, kalau Anda sekarang, saya kadang-kadang mikir apa maksudnya Allah ngasih saya jemaah perempuan lebih banyak. Iya,
Saya pikir apa gitu kan, tapi ternyata Masya Allah ada hikmahnya juga. Kenapa? Anda kan penguasa dapur. Iya kan? Anda penguasa dapur artinya apa? Sekarang kalau kita cita-cita kita menyiapkan generasi yang sehat, peradaban yang sehat ke depan nanti Ibu sekalian, harus dimulai juga dengan makanan yang sehat. Ya, artinya apa? Isi kulkas Anda sudah mulai harus dikurangi dari makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi kalau Anda pengen masak ikan, jangan ikan yang frozen. Pergi ke pasar, beli ikan, masak, selesaikan. Habis saat itu jangan dipanas-panaskan lagi. Kan itu makanan yang paling baik. Semakin makanan itu dipanaskan, semakin teroksidasi. Ya. Sayangnya Indonesia misalkan, Indonesia itu kan sebenarnya subhanallah ya. Kita punya makanan paling sehat sedunia. Namanya tempe. Cuman belum diakuin. Yang diakuinya malah justru makanan paling sehat, paling enak sedunia. Namanya apa? Rendang. Iya kan? Rendang itu kan diakuin di CNN sebagai makanan paling enak, katanya seperti itu. Ya. Jadi makanan-makanan seperti ini Ibu sekalian, ya. Tadi saya katakan kalau 7 hari mulai nggak ada nasi, nggak ada tepung, nggak ada minyak, ya, nggak ada gula, plus juga dengan kayak begini, coba saya pengen antum cobain deh, dimakan. Ya nambah, nyicip nambah. Nggak terpaksa kan? Belum terbiasa. Mukanya sedih gitu coba. Belum terbiasa. Ya, karena belum terbiasa. Sebenarnya dia kurang bumbunya itu. Bumbunya kurang, biasanya saya tambahkan lada hitam lagi. Ya, jeruk nipis, zaitun sama lada hitam, nggak apa-apa. Kalau mau lebih enak gini Pak, saya kasih caranya. Kasih kurma. Baik. Nah kalau ini enak. Nah, ini enak nih. Coba makan lagi. Coba lagi. Pas kurmanya aja dicari. Terbiasa. Ya kalau mentah lebih baik, tapi kalau Anda nggak suka mentah, dikukus juga boleh. Dikukus juga boleh. Tapi semakin tidak banyak pengolahan, semakin sehat. Ya, semakin sehat. Termasuk buah kayak begini ya. Buah yang berlebihan juga buah-buahan nih. Ini Masya Allah ya, kalau kita olah sedikit saja dengan menggunakan ya jeruk nipis kayak begini, kasih jeruk nipis. Ada madu nggak? Hah? Oh ini, maaf. Madu. Kenapa ya Allah? Hah? Banyak, iya. Baik, saya ada ilmunya itu. Jadi gini, enak, insya Allah enak. Kaget. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, dia bilang gini, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, kata dia, kemana saya harus sedekahkan? Kata Nabi, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika Anda makan makanan sehat itu, sebenarnya Anda seperti sedekah. Ya. Emang enak? Coba saya cobain ya. Enak. Coba lagi. Masya Allah. Enak lah. Kenapa enak? Karena dibuatnya pakai cinta. Bahwa saya bilang tadi kan. Mau? Bikin diri di rumah. Tapi kasihan. Ibu-ibu nih perlu dikasih perbaikan gen. Nah.
Sabar, sabar. Kenapa? Itu. Oh iya, silakan. Nih, Oh mungkin dijelasin apa saja yang di dalamnya. ini ambil aja. Jadi kalau sekolah-sekolah ya diwajibin ya bawa snack sehat, buah gitu, kurma segala macam. Insya Allah sebenarnya kita itu hal kecil ya, tapi itu dengan itu mengubah kebiasaan mereka, mengubah kebiasaan. Kenapa? Karena makanan-makanan seperti micin segala macam tadi dia ngelok, ngunci di sini dia, ngunci. Lama-lama apa yang terjadi? Dipoto. Lama-lama apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan minta lagi makanan gak sehat. Jadi harus diubah. Ya, jadi kalau Anda nanti anaknya pergi ke sekolah, kasih mereka bekal snack yang sehat. Buah gitu kan, atau kurma atau apapun lah, kacang-kacangan, kismis seperti itu. Sudah? Oh, ini. Dikit lagi. Ya ini kasih ibu-ibu deh. Terus terakhir ibu sekalian ya. Ya pakai sendok. Baik, terakhir. Jadi banyak sekali yang kita bisa buat, kita optimalkan nanti ke depan ya dengan apa yang Allah ciptakan di Indonesia ini. Contoh, ya. Sebelahnya istri Pak. Enak Bu. Diam-diam aja. Ya, ini ada buah-buah, semua buah dimasukin jadi satu. Ada pisang, ada buah naga, buah pepaya, terus ada alpukat, kurma, taruh madu ya. Madu dan garam. Madunya banyak-banyak, jangan pelit-pelit. Ini jus protein, tempe, sama madu. Kasih jahe sedikit, kasih garam. Ya. Ini akan jadi makanan yang sangat baik untuk perut. Ya. Iya, sebelum makan pagi, bukan sebelum makan nasi pagi. Kok dibilang komitmen gak makan nasi putih, gimana sih? Ada gelas nggak? Nah, bagi-bagilah. Terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, ada dua hal yang ibu-ibu sekalian, mungkin sering Anda dapatkan sih, cuman kalau Anda bisa masukkan ini ke badan Anda tiap hari, akan banyak sekali terjadi perubahan di badan kita. Yang pertama apa? Ini. Rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang batangnya di dalam tanah, itu rimpang. Namanya apa? Jahe, kunyit, itu kan rimpang. Ini kalau sekarang lagi heboh-heboh virus corona segala macam, ini obatnya kita sebenarnya. Ya. Rimpang. Ya, kemudian ada macam-macam tuh, ada rimpang, kemudian ada lagi ini rempah.
Ya, ada rimpang, ada rempah, ada rimpang, ada rempah. Ya. Karena waktu nggak banyak, nah nanti saya kasih sebuah resep buat Anda. Ini jahe, mana jahe? Jahenya udah habis. Jahe. Nah ini jahe. Enak nggak tempenya? Enak Bu? Masya Allah. Itu ya kalau anak-anak kita, bapak-bapak dikasih begituan ya, itu pencernaannya kan bagus banget. Ya, habis dimakan itu, habis beliau makan kan tempe itu kan probiotik. Probiotik itu makanannya apa? Prebiotik. Jadi habis dikasih itu, Anda kasih sedikit aja, satu mangkok kecil gini, tadi salad tadi itu loh. Maka tempe itu kan bakteri sebenarnya. Bakterinya ketika ketemu dengan sayur, dia berkembang. Ya, sedangkan tubuh kita itu sekalian ada 3 jenis bakteri kan, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Jadi kalau bakteri yang paling banyak itu justru malah netral. Jadi kalau Anda makan yang tadi itu, bakteri netralnya berubah menjadi baik. Tapi kalau makan yang nggak sehat, bakteri netralnya berubah menjadi bakteri yang jahat. Kalau dia berubah jadi bakteri jahat, apa yang terjadi? Tubuhnya akan fermentasi, bukan fermentasi, asam. Ya, asam itu tandanya apa? Bau badannya. Kencingnya bau, BAB-nya bau, mulutnya bau, keringat bau, semua asam. Pikirannya pun asam. Orang asam pikiran itu seperti apa? Gak banyak syukurnya, ngeluh terus. Itu asam. Makanya tidak heran bayi itu, kalau ibu-ibu pernah ngecek bayi, bukan ngecek bayi, ASI. Nanti kalau yang punya anak yang sekarang lagi nyusuin, maaf, coba dicek pH-nya, pH ASI. pH ASI itu sama kayak air zam-zam. Ya. pH ASI sama kayak air zam-zam. Jadi memang Allah sudah menciptakan untuk keseimbangan badan kita itu dengan menciptakan lebih banyak produk-produk yang bersifat alkali. Ini kan alkali semua nih, sayur, buah segala macam nih. Antara hewan sama tumbuhan banyak kan tumbuhan, maka makan tumbuhan lebih banyak. Gitu loh. Ya. Antara yang hijau sama berwarna yang lain lebih banyak yang hijau, maka makan yang hijau-hijau. Ya, seperti itu. Pelecing itu sehat. Iya, bumbunya apa aja? Ada minyak kak? Heboh banget kalau makanan ya. Baik, terakhir ya, ini saya kasih resep terakhir. Jadi ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, laos. Ya. Jadi nanti yang paling banyak jahenya. Yang kedua kunyitnya. Yang ketiga laos, yang keempat serai, paling dikit serai. Atur aja lah komposisinya. Ini Anda masukin air panas, mendidih boleh atau air dispenser boleh sampai dia keluar aromanya, lalu saring sebentar. Waktu habis disaring, ibu-ibu sekalian kasih jeruk nipis. Kasih jeruk nipis, satu potong kecil aja. Lalu habis itu air tadi itu Anda blender sama kurma. Jelas ya? Apa manfaatnya? Ginjal, jantung, paru, otak, reproduksi dapat semua insya Allah. Ya. Kapan minum paling baiknya? Kalau saya sarankan sih pagi-pagi sama mau tidur. Ya, insya Allah itu sangat bermanfaat untuk apa? Bersih-bersih badan. Ya, insya Allah ya, seperti itu. Sama ini. Sebentar. Baik, Ustadz, kita mulai tanya jawab, Ustadz, boleh? Apa? Iya, satu lagi. Saya mau kasih resep buat ibu-ibu bikin antibiotik di rumah. Ya, jadi nanti termasuk buat penguat kandungan, penguat tulang, mau? Gak usah banyak tanya jawab, ini aja ya lebih penting ya. Oh, mana itunya, MC-nya? Nah, jawab dikit aja. Nanti kalau Anda mau bikin resep tanda kutip antibiotik, bahannya ini kunyit. Kunyitnya 5 cm,
takar aja lah nanti. Jahe merahnya 5 cm, sama daun sirih merah 7 lembar. Kunyit, jahe sama, nah, lalu nanti daun sirihnya diiris-iris, kunyitnya sama jahe merah dikupas, lalu cuci bersih, lalu dididihkan dalam air sebanyak 300 cc. Disaring, setelah anget-anget kuku, dikasih jeruk nipis. Jelas? Kasih jeruk nipis 2 buah. Jeruk nipis 2 buah dan madu secukupnya. Diminum 2 kali sehari. Kalau lagi ada infeksi-infeksian, insya Allah membantu. Sama yang ini ya. Jadi kalau Anda mau, termasuk tadi untuk saya nyebutnya detox hormon ya. Detox hormon. Jadi pakai habatus sauda. Habatus sauda dalam mungkin 300-400 air cc. Habatus saudanya 3/4 sendok makan. Masukin ke situ, kocok. Nanti Anda minum lagi 6 jam airnya. 6 jam. 6 jam lagi baru diminum airnya. Nah, yang ini yang terakhir mungkin untuk apa tuh namanya? Untuk penguat kandungan, buat tulang juga bisa. Ya, buat tulang juga bisa. Apa yang dipakai ini? Di sini ada ikan toman nggak? Toman. Toman tuh dia kakak beradik sama gabus. Gabus ada? Nah, gabus deh. Nanti Ibu ambil ikan gabus yang ukuran sedang aja, lalu disisik sama kulit ikannya, dikupas, dipisahkan. Sisik sama kulit ikannya. Lalu sisik sama kulit tadi itu direbus sampai mendidih, tambahkan bawang merah, bawang putih, sedikit garam. Dagingnya diolah jadi pepes, kukus, sup gitulah. Ya. Kita mau ambil itunya, kolagennya. Jadi kolagennya itu, apa fungsi kolagen? Banyak sekali. Ya. Jadi air rebusan 500 cc tadi bersama kulit ikan dan semua sisiknya itu di blender. Ya. Bersama pepaya mengkel. Harus ada pepaya. Pepaya mengkel. Ya. Ukuran kurang lebih 2 cm atau panjang 10 cm, semua dimakan, gak usah disaring. Apa manfaatnya? Banyak. Nguatin kandungan, nguatin tulang, nguatin sendi, banyak sekali itu. Ya. Tapi harus ada pepaya. Pepayanya harus ada mengkel. Dari mana ini? Ada riset ya sebenarnya. Ya, risetnya. Sudah ada riset ini di Brawijaya Malang menggunakan itu, ternyata kandungan akan kokoh banget. Kandungan kokoh, tulang kokoh, sendi kokoh. Termasuk juga yang masalah-masalah di persendian ibu-ibu yang pakai itu. Jadi baik, terakhir terus. Osteoporosis atau pengapuran atau nyeri sendi itu sebagian besar muncul karena apa? Karena asam. Asam penyebabnya apa? 4 hal tadi tuh. Nasi, gula, tepung, minyak, asam. Pertanyaannya, apakah kita nggak boleh makan nasi putih? Bukan. Apakah kita nggak boleh makan karbohidrat? Bukan. Nasi putihnya. Nasi putih itu nggak masalah kalau Anda makan sama kulitnya, bekatulnya, sekamnya. Sekamnya itu sehat. Yang pertama. Yang kedua apa? Kalau Anda mau mengganti karbohidrat, ini kan karbohidrat. Ini kan karbo. Bisa diganti? Bisa. Potong-potong kecil, direbus, dikukus gitu kan, Anda kasih bumbu sedikit, enak juga kok. Jauh lebih sehat daripada makan gorengan. Jauh lebih sehat daripada makan nasi, kalau saya sih, nasi putih ya. Kemudian itu, gula pasir, Anda ganti dengan apa? Semua yang Anda masak mulai sekarang, jangan pakai gula pasir lagi, termasuk bikin sambal pun pakai kurma. Pakai kurma. Sambal, pakai kurma, bawang putih, kurma, cabai rawit, garam. Makannya sama tempe. Tempenya jangan digoreng.
Terus gula pasirnya Anda ganti tadi dengan kurma atau madu gitu kan. Kemudian nasi diganti dengan beras merah, beras coklat atau ini karbo kompleks namanya. Ini mungkin bagi sebagian kita mungkin itu kan zaman dulu bener, tapi ini bisa mengubah kondisi badan kita sangat baik. Ya.